dengan metot mulutnya atau dengan genjot suaranya, ya. Genjot suaranya atau metot mulutnya. Metot mulutnya itu seperti contoh ihdinas siratal sawira. Metot. Kemudian a'udzu billahi minasy. Ada metot, kan? Metot apa? Oleh minasy. Coba ada orang baca huruf shin itu dengan metot. Minasy. Kan? Padahal cukup sederhana huruf shin, keluarkan dari makhrajnya dengan memberikan hak sifatnya yang penuh, mulai dari tafassinya, kemudian ada sifat hamznya, ada sifat rekhwanya, sudah cukup keluar minasyaitan, tidak cukup minash, tidak cukup sempurna, mukammalan min ghairi ma takalluf, tanpa takalluf. Kemudian takalluf dengan cara menjawabnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu takalluf, ngenjot. Sebagaimana yang sering kita jumpai. Tidak seperti itu. Bahkan membaca dengan gerak-gerak seperti ini, ya, dengan gerak-gerak wajah ini, kepala dimantuk-mantukkan, itu ditegur kami oleh syekh kami. Ada takalluf ya, ini termasuk berlebihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata apa? Kalau ini dikhawatirkan ketika kita terbiasa membaca mantuk-mantuk, saat kita menjadi imam dalam salat, maka sahabat tidak sah. Satu ayunan. Nah, ini biasa dilakukan oleh kori-kori. Mantuk-mantuk ini. Itu namanya takalluf, masuk dalam kategori takalluf, di mana syekh kami menegur kami ketika membaca dengan mantuk-mantuk. Cukup ketika membaca itu wajah itu atau kepala kita harus kita pastikan dengan tenang, sebagaimana hati kita harus tenang, karena kita sedang berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Harus tenang, ya, seperti itu. Dipastikan tenang. Takalluf. Kemudian bilutfi, dengan al-lutf, dengan lembut. Ketika membacanya harus dengan lembut. Bilutfi fin nutqi, dalam melafalkan atau mengucapkan huruf itu harus bilutfi fin nutqi bila ta'assufi, lemah lembutnya itu tanpa ada kecurangan atau pengurangan dari haknya huruf. Karena biasanya orang kalau membaca Al-Quran dengan suara lemah, ya, biasa lemah, suara pelan, itu biasanya diberikan haknya huruf itu berkurang. Sebelum orang membaca Al-Quran suaranya dilembutkan, yang menyebabkan hak-haknya huruf itu tidak terpenuhi secara utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengurangan. Mestinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Penuh semestinya, tapi karena kelembutan suaranya di pelan-pelankan, akhirnya menjadi ta'assuf. Ta'assuf itu kata kebalikan dari takalluf. Kalau takalluf berlebihan, kalau ta'assuf itu berkurang. Atau disebut dengan curang, dia berbuat curang. Ini harus menjadi seimbang. Walaisa bainahu wa baina tarki illa riyadatul ilmi faqih, sudah kita jelaskan tadi terkait dengan kemampuan kita bisa meraih pada bacaan Al-Qur'anul Karim yang bertajwid jika kita terus melakukan riyadhah. Arti riyadhah adalah terus menerus berlatih. Berlatihnya adalah dengan fak itu dengan mulut, dengan
kita ini. Jangan pingin fasih bacaannya, tapi dia latihannya adalah latihan apa yang dilatih selain daripada mulut, tidak. Sebab bacaan itu dari mulut. Jangan latihannya adalah tangan yang digerak-gerakkan atau lehernya yang digerak-gerakkan. Latihannya sesuai dengan porsinya. Kalau bacaan yang harus dilatih apanya? Rahangnya itu ketika berharakat fathah pastikan terbuka a ba ta harus dilatih ta ja harus gerak ja ha kho da za gerak, sehingga belum cukup kalau kita tidak mau menggerakkan rahang kita. Ta ya belum cukup. Sebagaimana harakat dhammah u bu tu su ju hu khu, begitu pula dengan harakat kasrah yang harus diturunkan mulut kita dengan i bi ti fi ji hi. Karena itulah dalam satu kaidah disebutkan wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Setiap huruf yang berharakat dhammah tidak akan sempurna bacaan huruf yang berharakat dhammah itu kecuali harus dengan memonyongkan kedua bibir dengan monyongan yang sempurna. U ku lu mu nu wu hu yu ku du ru du zu zu dan seterusnya. Harus monyongnya sempurna. Terus berlatih seperti itu. Wa kullu madlumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini wa dhun khifadin bin khifadin yatimma. Begitu ahamnya dengan huruf yang dhun khifad, huruf yang berharakat kasrah, tidak akan sempurna kecuali dengan menurunkan mulut kita ke bawah. Wa dhun khifadin bin khifadil fami yatimu. Dhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Huruf-huruf yang berharakat kasrah tidak akan sempurna pula kecuali mulut kita ini diturunkan ke bawah. I fi tai ki li bi dan seterusnya. Ri si shi si dai wai ri ri fi qai ki dan seterusnya. Harus turun. Wal maftuhu bil fathif ahami. Sedangkan huruf yang berharakat fathah pastikan dengan terbuka mulut. Bedanya apa berarti? Kalau harakat fathah dan kasrah itu yang bergerak apa? Mulut. Sedangkan dhammah itu yang bergerak monyong itu apa? Bibir, bukan mulutnya. Bukan mulut, tapi yang monyong itu apa? Bibir. Makanya di situ disebutkan kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini. Sedangkan kalau wa dhul khifadin bin khifadin lil fami yatimmu, di mulut kita i fi dan seterusnya. Wal maftuh bil fathhi fami, bagaimana sama dengan harakat kasrah. Kalau huruf yang berharakat fathah itu harus dibaca dengan harakat mulut terbuka, baru bisa sempurna. Sebab yang kita cari itu adalah kesempurnaannya, tidak hanya sekedar sahnya ya. Sahnya, oh saat ini masih nafasnya kan iya sah, tapi belum bisa masuk pada derajat kesempurnaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim ini diturunkan secara sempurna.
Bu